kekuatan. Pusaka yang paling kuat di dalam diri kita adalah hati kita sendiri. Dan penyakit yang sulit disembuhkan di dalam dunia cuma ada satu, namanya penyakit hati. Iya Mas. Itu orang bisa tega membunuh, orang tega bisa memperkosa orang padahal dia genah agama. Tapi kok sampai seperti itu? Karena hatinya yang bermasalah. Seperti yang kasus-kasus sampai seperti ini. Iya, iya. Yang sudah-sudah, orang yang seharusnya menjadi pedoman, orang yang seharusnya dipandang, tapi kenapa kok sampai memperkosa sekian banyak? Jadi bagi teman-teman yang berada pada titik terendah, berada di bawah, yang harus dilakukan kembali kepada Tuhan. Tuh. Iya, tunggu tanggal main, kembali kepada Tuhan, jangan kembali kepada Duh. No. Karena kalau kedu udah ada nggak ada inti penyelesaiannya. Iya. Jadi kapan hari itu saya lihat tayangan Mas Tigor diwawancara sama cewek-cewek 2 orang gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba saat Mas Tigor berdiri, ya kan, tiba-tiba langsung apa tuh namanya kerasukan gitu kan. Mas Tigor badannya terjatuh gitu. Nah, itu pada saat mau kerasukan itu tahu nggak atau langsung nggak sadar? Pada saat mau kerasukan kita tahu kita diamati. Kayak kita duduk di sini yang mengamati kita banyak. Yang berusaha menyampaikan sesuatu tapi kita tidak mau asal membuka pintu. Ya kalau yang gitu. disampaikan ini berarti saat kerasukan itu memang diizinkan sama Mas memang Tigor? diizinkan, oke lah masuklah gitu. Oh, tapi kan sebenarnya kan prosentase kesadaran itu kan masih ada sebenarnya Ada. Mas? Ada apa ya? theta, beta, delta. Ada orang mimpi, habis bangun tidur dia ingat. Ada orang mimpi habis bangun tidur tidak ingat apa-apa. Ada orang mimpi tapi sampai ngigo gerak-gerak bisa jalan-jalan. Ada orang yang tidak ada reaksi sama sekali. Orang kerasukan itu ibarat kita ini mimpi tapi kita gerak. Tingkat kesadaran kita ini 50-50, 50% kita sadar, 50%-nya enggak. Itu kalau terjadi di saya, tapi kalau ke orang lain saya enggak ngerti. Barangkali gini, kan banyak nih orang apa tuh namanya bisa makan, beling, bisa segala macam. Itu kan memainkan gerak otaknya sendiri. Cuman terkadang karena mau menjelaskan susah menurut orang, terus dia bilang kerasukan segala macam gitu. Otak manusia itu sebenarnya kan ibarat raksasa yang sedang tidur ya Mas ya. Otak manusia itu kalau menurut psikologi saya enggak ngerti ya. Tapi kalau menurut saya ada 2. Di mana otak kanan sama otak kiri ini lebih aktifan mana? Ya kayak orang kena hipnotis. Iya. Kok bisa nurut? Ayo kamu joget, dia bisa joget karena dia bisa mengendalikan alam bawah sadarnya. Suatu contoh, Mas Indra tidak bisa manjat pohon. Iya. Begitu Mas Indra dikejar anjing, gitu ketakutan naik ke atas pohon. Kok bisa? Saya kan tidak bisa manjat. Itu namanya alam bawah sadar kita. Nah, alam bawah sadar ini kebanyakan sama orang-orang salah arti. Betul, salah artinya ini gaib lah, ini apa? Itu banyak sekali seperti itu. Iya. Sejatinya manusia memiliki yang namanya batin. Apa toh ini batin? Batin ini hati. Hati ini apa? Rasa. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah kamu kena gaib nih, kamu kena jin nih, kamu kena guna-guna ini, jangan asal bicara. Di situ harus kita pelajari dulu perbedaannya apa. Oke. Iya, Mas, saya sekali lagi ingin menegaskan, ingin menekankan. Apa Mas yang harus kita lakukan mulai saat ini ya, supaya apa? Saya masih berharap ada sesuatu yang keluar dari Mas Tigor supaya bencana ini tidak seburuk dan separah gambarannya Mas Tigor itu. Minimal yang bisa dilakukan manusia mulai saat ini loh apa gitu. Cuma satu, berdoalah di sepertiga malam. Apa rahasianya sepertiga malam? Di mana malam ini ning, semua ning, hewan pun juga mendengarkan, tumbuhan pun juga ikut berbicara. Kemarin saya sampai syuting di salah satu tempat yang Mas Indra mau, videonya tak ambil. Ini tidak bisa, kita syuting di alam keadaan ning, rasanya hewan aja pengen ngomong. Sampai apa itu namanya, hewan hijau yang di kelapa pun itu tidak ada henti-hentinya. Ini loh, hewan pun ada rasa pengen berbicara, tumbuhan pun akan ada rasa ingin mengatakan sesuatu. Ini rahasia alam yang manusia tidak ngerti, tapi manusia harus menyadari. Boleh kalian tidak mengerti, tapi sadari, pahami. Kenapa kok terjadinya seperti ini? Tuhan membentuk seperti ini itu bukan gara-gara Tuhan tidak peduli, tapi Tuhan ini menginginkan seberapa dekat kita dengan Gusti. Karena apa? Manusia itu deketnya ambek Gusti kalau sudah ada bencana. Kalau sudah hatinya kepepet, ya Tuhan tolong, ya Tuhan aku tidak sanggup, ya Tuhan aku tidak kuat. Ya mungkin ini semua caranya Gusti agar kita ini lebih paham.
Iya, saya kok tertarik ketika Mas Tiko tadi bilang sepertiga malam ya, karena kalau kita muslim juga diajari tidur bangun jam 3 malam ya kan, jam 3 malam, sepertiga malam, dan banyak tokoh-tokoh hebat yang kemudian mengiyakan hal itu gitu. Berarti kalau mau doa mustajabah itu ya antara jam-jam itu memang. Jam-jam itu. Ibarat dunia itu ada sore, ada pagi, di mana matahari muncul dan di mana matahari tenggelam. Nah, di sepertiga malam itu di mana reaksi dunia ini kosong. Itu. Iya. Oke. Kosong. Teman-teman yang punya mimpi-mimpi besar barangkali silahkan berdoa di jam-jam Berdoalah. itu. Kita tidak perlu minta tolong, doakan aku ya, doakan aku ya. Sebenarnya doa yang paling utama mujarab adalah doa diri kita sendiri. Nggak perlu nyari-nyari Mas Nggak Tigor, datang ke rumah, sebenarnya nggak perlu Nggak ya? perlu. Doalah sendiri. Menurut dikandani juga ngandel loh Mas. Tetap. Kalau mencarinya silaturahmi, dolan enggak apa-apa. Terus diilingo bola, balik itu panggahono. Banyak di Instagram, Mas Ya, apa doakan itu, aku Mas? ya. Rata-rata krisis kepercayaan. Mas doakan aku ya, Mas doakan aku Gitu ya, ya. gitu loh. Mas. Nggak pede ya. Iya, itu aja. Ya kalau ada kata-kata seperti itu, krisis kepercayaan, kita aja tidak percaya dengan diri kita sendiri, bagaimana orang lain mau percaya dengan kita. Gitu. Ngoten nggih Mas. Seperti itu. Bener, Mas Tigor sampean. Iya. Jadi itu rahasianya sama dikejar-kejar banyak wanita ya. Laki ya, Mas. Kalau dikejar laki-laki bahaya ya. Ngeri. Oke Mas, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Majapahit kedua benar-benar bakal muncul kembali apa enggak Mas Tigor? Tidak, itu hanya apa yang namanya ngarani apa tuh sanepan. Ya. Itu. Yang namanya kerajaan kalau sudah tidak ada, ya tidak ada. Cuma prinsipnya kita nggak ngerti. Apakah prinsipnya sama kita tidak tahu. Oke. Iya. Barangkali apa ya, ajaran-ajaran leluhur dulu terus kemudian tumbuh dan muncul kembali. Itu sebenarnya orang ngomong kayak gitu ben awake dhewe iki iling, biar kita itu ingat apa yang harus kita lakukan. Oke. Kita itu paling enak loh hidup di zaman sekarang. Internet ada, info apapun kita dapat. Tapi kenapa orang zaman dulu sih nggak eruh internet, sih nggak eruh apa, tapi kok cerdas-cerdas, kok pinter-pinter. Apa bedanya? Senengannya manusia sekarang itu belajarnya sing abot-abot, sing ado-ado. Adapun daun ini kalau dibikin belajar kita bisa. Gimana cara belajar dari daun? Orang yang menganggap daun ini mati udah dibuang. Tapi kalau daun ini dibentuk menjadi karya pasti harganya mahal. Daun ini ada manfaatnya loh. Kadang orang mikirnya alah wis garing dikira apa. Tapi kalau ini saya kumpulkan, saya bikin baju mahal, man. Kalau ini saya jual, Om, beli 100.000. Om Haji enggak mau. Tapi kalau dari kecil-kecil ini saya susun, besok lah nanti saya bikin baju dari daun. Sering saya bikin daur ulang. Harganya bisa sampai 5 juta, 6 juta. Padahal itu sampah. Bercerita tentang naga merah. Iya. Naganya kurang lebihnya seperti ini. Cuma ini saya desain ke lebih kartun. Biar tidak ngeri-ngeri amat. Iya. Jadi jarik bawahan yang dipakai di pantai selatan ini parang. Makanya orang Jawa menikah tidak boleh pakai jari ini. Kalau ada orang Jawa menikah, Jawa Timur terutama, pakai jari ini, udah dia menyalahi aturan. Bajunya seperti ini, hijau, rambutnya tergerai, warna naganya merah, dia bertanduk hijau, matanya hijau. Ini yang saya gambarkan, gambaran mudah lah. Iya. Ketika saya bertemu Mae di sana. Nanti saya selalu keluarin edisi. Kalau ini kan gitu. edisinya Roro Kidul. Selanjutnya saya akan ada edisi lagi. Siap. Mas, kalau mau pesan itu nomor yang bisa dihubungi teman-teman berapa Mas? Nomornya di adminnya Tigor Ota dan 8 di Instagramnya. Saya enggak begitu hafal. Oke. Kita jualnya harganya 125 per baju, nanti yang 25.000 buat anak-anak jalan. Oke, siap. Saya bacakan nomornya ya Mas ya. Ya. Supaya sekalian biar nggak nanya-nanya terus, kita kadang ya kalau sempat bales gitu loh Mas, maksud saya gitu. Nomornya itu teman-teman kalau yang mau pesan baju kaos dari Mas Tigor 0857 0849 0810. Silakan dicatat teman-teman, 0857 0849 0810. Dan edisinya akan selalu diperbaharui. Selalu diperbarui. Oke. Ini pertanyaan orang yang mungkin hidupnya susah ya. Iya.
Apakah ke depan Indonesia bisa menjadi lebih baik, Mas? Karena makin hari hidup yang saya rasakan ini bebannya semakin berat, begitu, Mas? Berat dan tidaknya itu tergantung kita menyikapinya seperti apa. Kalau dibikin berat ya berat, kalau dibikin kacau ya kacau. Tapi kita harus bisa membaca, mengendalikan situasi sekitar kita. Suatu contoh, ada orang jualan buah di situ. Aku jualan buahku kok sepi ya. Tapi kalau kita bisa ngolah, udahlah buah ini tak bikin salad, tak bikin kemasan makanan yang berbeda sehingga orang ini suka ya. Sebenarnya kita lebih inisiatif aja. Itu contoh kecilnya seperti itu. Dalam kondisi apapun sebenarnya karena Tuhan itu sudah menganugerahkan pikiran kepada kita harus bisa survive. Iya, jangan Kesalahan menyerah. kita itu males mendayagunakan pikiran. Iya. Terus ada lagi orang yang tanya ke saya, Mas, usahaku sepi, usahaku dibikin orang, dibikin tidak laku, tidak usah takut. Tidak ada energi yang kuat kecuali energinya Gusti Allah. Kita mau dibikin nggak laku orang setahun 2 tahun, tidak apa-apa. Kita mau dibikin hancur tidak apa-apa. Tapi kalau Tuhan di situ membuka pintu untuk rezeki kita, siapapun nggak akan pernah bisa ngoyak. Jadi bagi teman-teman yang berada pada titik terendah, berada di bawah, yang harus dilakukan kembali kepada Tuhan. Iya, tunggu tanggal main. Kembali kepada Tuhan, jangan kembali kepada duha. No. Karena kalau kedu udah ada nggak ada inti penyelesaiannya. Iya ya. Lama-lama uangmu habis buat kedu. Kayaknya hal-hal seperti ini penting untuk kita sampaikan sebagai edukasi kepada masyarakat supaya kalau ada masalah-masalah yang berat tidak pergi ke paranormal, tapi memang benar-benar kembali kepada Tuhan. Iya, laporkan segera masalahmu kepada Tuhanmu, karena yang mengetahui apa yang terjadi adalah dirimu dan Tuhanmu. Cie. Iya, kalau tadi sepertiga malam, ya Mas Haji? Kirimlah surat-suratmu menjelang subuh. Surat yang ditulis dengan tinta air mata, dengan kertas pipi, dan dengan perangko ke pengabulan. Dan kemudian segera nantikan jawabannya. Ya, gitu tapi ya, Mas, kita harus sadar, kebanyakan manusia itu cumanya protes, Tuhan, aku punya proposal nih. Diajukan terus. Tapi bagaimana apa yang kita berikan kepada Tuhan? Kita di dalam perusahaan, Pak, saya ada proposal. Kalau kita mau proposalnya di ACC, nanti saya dapat apa? Tuhan pun juga seperti itu. Nah, manusia itu cuma mek malak. Tuhan, aku pengen ini, Tuhan, aku pengen itu. Tapi kita sadar nggak seberapa jumlah yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Itu kita juga harus sadari. Analoginya gini deh, aku pemilik warung soto, gitu kan ya. Sampean itu setiap lewat di depan warungku nyapa terus, Mas Hendra, Mas Hendra, Mas Hendra, gitu kan. Sementara Mas Haji nggak pernah nyapa, moro-moro langsung jaluk mangan. Iya. Kan dia gregetan sesuai ya, Pak. Kak, jadi manusia enggak? Jadi manusia enggak boleh sambat. Karena kalau Tuhan sambat hancur gitu. Iya. Oke. Bagus ini. Baik ya. Sayang ya. Iya. Nggak usah takut, becek ke titik Allah ketoro. Oke, pertanyaan dari Pak Pranoto Wiji. Iya. Tolong sampaikan kepada Mas Tigor. Ramalan Jayabaya ada unen-unen, Kediri dadi kali, Blitar dadi latar, Nganjuk dadi pucuk. Maksud pucuk di sini itu pucuk peradaban apa kebangkitan? Tadi dulu yang Kediri jadi kali, Blitar jadi latar. Gimana Mas? Itu adalah kutukan yang diucapkan Lembu Suro dan Mahesa Suro. Itu sumpahnya. Lembu Suro ingin mendapatkan cinta setianya Dewi Sekartaji. Tapi Dewi Sekartaji di situ berpaling gitu. Aku ndak pingin kamu nikahi. Akhirnya Dewi Sekartaji membuat syarat yang sulit untuk dilakukan dengan membuat sumur di atas Gunung Kelut dalam waktu 1 malam. Nah, begitu sama Lembu Suro sama Mahesa Suro dituruti dipikirkan sumur, lah kok malah si Lembu Suro ini ditimbun. Nah, Dewi pun menyesal pada saat itu. Pergi ke goa, dia lebih memilih sebagai pertapa dan mengabdi kepada Sang Yang Widi, mengabdi kepada Tuhan agar kutukannya Lembu Suro ini tidak akan pernah terjadi. Dan itu sumpah Lembu Suro setiap 15 tahun sekali akan mengeluarkan goncangan di Gunung Kelut. Kediri jadi kali, Blitar jadi latar, Tulungagung jadi kedung air. Gitu. Kalau pucuk, iya, itu memang sumpahnya Lembu Suro. Kalau dari sejarahnya.
Kalau tadi kan penglihatannya Mas Tigor yang Gunung Kelut 2028 ya kalau nggak salah. Iya. 28. 28. Jadi setiap 15 tahun sekali. Oke, makasih Mas Tigor. Lanjut, Mas Sumi Sakura. Apakah musibah dan bencana alam ini ada kaitannya dengan orang yang selalu mengganggu, mengusik agama dan kepercayaan orang lain dan serta meninggalkan adat istiadat leluhur? Ada lah. Ada. Ada. Kita mau agamanya apa, itu hak kita. Tapi jangan sampai kita meninggalkan yang namanya adat istiadat. Misal kalau di dalam Jawa adatnya kita harus ada bersih desa di situ, ya lakukan. Kalau mengganggu, mengusik, menjelekkan apa tuh namanya kepercayaan orang lain, terus apa gunanya Bhinneka Tunggal Ika? Itu seakan-akan melemah. Itu melemah. Yang melemah apa? Pikiran kita. Yang melemah apa? Ego kita. Kita jangan egois. Agama, keimanan itu yang tahu hanya kita sama Tuhan. Mas Hendra tidak berhak mengikuti keimanan saya pun juga tidak berhak mengikuti keimanan Mas Indra. Tapi kalau adat, hukum adat kita mau tidak mau harus ngikuti. Kita mau tinggal di mana? Iya Mas, bener itu. Kita mau tinggal di Jawa, mau tidak mau ikuti hukumnya Jawa seperti apa? Unggah-ungguhnya tata krama seperti apa? Lah kalau kita tidak unggah-ungguh dalam arti apa? Ke makhluk itu pun kita juga harus ada unggah-ungguh. Jangan menantang. Kalau kamu merasa kuat, jangan menantang. Diam aja. Nah kebanyakan orang zaman sekarang kan menantang. Ayo gak pengen nganu metuo. Itu kan menantang. Saya tidak suka. Kalau Mas Tigor pergi ke tempat-tempat yang ada kaitannya sama masa lalu begitu, ya tidak hanya Mas Tigor aja. Sebenarnya kalau teman-teman berada di tempat-tempat yang seperti itu, pertama kali masuk apa yang harus dilakukan? Kalau saya santai aja. Intinya Maksud kita saya ada ini nggak? Permisi apa begitu ada nggak kira-kira? Permisi juga ada lah. Idealnya Ibarat kita begitu ya? datang ke rumah orang, tiba-tiba nyelonong lah, orangnya mesti kaget. Kamu siapa kok tiba-tiba masuk ke rumahku? Dengan tujuan apa kamu kesini? Kan apa mengenang? Banyak orang yang pergi ke pantai tujuannya merusak. Banyak orang yang pergi ke pantai tujuannya mengasah ilmunya. Itu tidak salah. Tergantung tujuannya apa. Medianya sama pantai, tapi orang yang datang kan bermacam-macam. Okay. Mencari pekerjaan, golek iwak, golek ilmu apa golek apa. Lah saya ke pantai itu banyak sekali orang bertapa di situ sampai 40 hari, 80 hari, 20 hari lah. Aku datang aja jegrek lah, kok malah aku diculik. Pamitnya gimana kalau Mas Tigor misal ke tempat tempat leluhur atau tempat yang disakralkan, itu pamitnya gimana Mas? Saya selalu doakan mereka. Mereka yang sudah duluan, mereka yang sudah berpulang duluan. Kalau saya ke pantai, ini aku kesini saya tidak minta apa-apa. Intinya saya mendoakan, saya menganggap mereka adalah leluhur kita, itu aja. Dan kita tidak usah repot-repot. Kita mau cari perhiasan lah, kita mau cari pusaka lah, untuk apa? Oke. Semua imbal baliknya mesti ada. Kalau saya dikasih ya saya tidak pernah ngambil. Pernah waktu itu saya diajak salah satu channel misteri gitu ya, uji nyali di mana itu. Saya dikasih pusaka, tidak saya bawa pulang. Karena apa? Tidak ada gunanya. Untuk apa toh kekuatan? Pusaka yang paling kuat di dalam diri kita adalah hati kita sendiri. Dan penyakit yang sulit disembuhkan di dalam dunia cuma ada satu, namanya penyakit hati. Iya Mas. Itu orang bisa tega membunuh, orang tega bisa memperkosa orang padahal dia genah agama. Tapi kok sampai seperti itu? Karena hatinya yang bermasalah. Seperti yang kasus-kasus sampai seperti ini. Iya. Yang sudah-sudah, orang yang seharusnya menjadi pedoman, orang yang seharusnya dipandang, tapi kenapa kok sampai memperkosa sekian banyak wanita? Ada lagi orang yang dilihat jabatannya tinggi kok sampai memperkosa lalu disuruh menggugurkan. Nah, itu loh. Saya pernah berpesan nggak sekali dua kali, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, kalau kamu tidak bisa menjadi pengayom untuk dirimu dan sekitar, berarti kamu gagal. Ini tahun ngeri. Tidak bisa orang dilihat dari penampilan, tidak bisa. Tidak bisa orang dilihat dari ilmu. 2024 tahun ngeri. Banyak orang berebut bangku tanpa ilmu. Aku pengen nih jadi gubernur, aku pengen nih jadi lurah, aku pengen nih jadi, tapi dia tidak punya ilmu yang mumpuni. Akhirnya apa yang berdampak? Yang berdampak masyarakat. Nah, saya berpesan kepada masyarakat, jika ada seperti itu, haruslah pintar-pintar memilih. Jangan hanya mereka yang bisa bersuara. Kebanyakan apa? Pada saat itu kita dibutuhkan suaranya, tapi pada saat kita bersuara kita dibungkam. Itu yang harus kita pintar-pintar. Jangan sampai kita seperti itu. Itu yang terjadi. Jangan sampai yang namanya kepercayaan itu bisa diberi dengan uang. Misalnya contoh,
pemilihan kepala desa. Nanti coblos aku ya, nanti pilih aku tak kasih uang 250.000. Kepercayaanmu kok murah 250.000. Karena apa? Hatimu sama otakmu ini tidak sinkron. Kendalikan hatimu, jangan pikiranmu yang mengendalikannya. Kalau pikiran kita dikendalikan, manusia gak mustahil lah. Nomor siji menungso mesti lek dipikir materi, duit itu mesti. Sampai hatinya nuraninya pun kalah. Makanya banyak di sana orang-orang nakal. Aku tidak peduli ya, yang penting aku untung. Aku tidak peduli orang mau sakit, orang mau mati, yang penting saya untung. Banyak kok yang seperti itu. Iya mas, satu sebenarnya terus terang gelisah saat kemudian ngomong masalah politik ya. Wong bangsa ini kan sudah Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Tapi sedikit-sedikit misalnya ada Anies Baswedan begitu kan. Saya salut sama Anies Baswedan. Saya kagum juga sama Pak Ganjar, orang PDI, kagum juga. Karena pemimpin-pemimpin itu punya pandangan cakrawala yang sangat luas sebenarnya. Tapi orang kalau udah kadung jatuh cinta ini sama apa tuh namanya, atau perspektifnya terlalu sempit, ya otaknya wah jangan kadrun, wah itu jangan cebong dan lain sebagainya. Jadi saya itu kan sebenarnya dulu punya cita-cita pengen masuk politik ya mas ya, tapi akhir-akhir ini saya sadar daripada ngaku gitu orang gak iso nonton negara, minimal aku gak melok ngerusak gitu loh. Karena sumber kerusakan tuh nggak lain tak bukan juga partai politik, itu semua orang sudah tahu gitu loh. Nah oleh sebab itu ya mbok yo janganlah menilai orang dari suku, dari apa-apa begitu mulai saat ini gitu kan. Hal-hal seperti itu kan jelas akan direspon sama alam Mas Tigor. Karena membuat perpecahan kan lawan Bhinneka Tunggal Ika toh. Betul ya, itu yang memang jadi kondisinya sekarang seperti itu. Saling membenci, saling menghujat lewat medsos. Iya nggak Mas? Medsos itu racun. Apalagi itu netizen yang itu sukanya membuli dan menjuliti. Iya. Oke. Hati-hati tentang jempolmu dan hati-hati tentang mulut. Bener. Karena sekarang ini bukan mulutmu yang menjadi harimaumu, tapi jempolmu yang menjadi harimaumu. Jempol sama jari ya. Jempol sama jari. Gitu. Jempol tok gak iso Mas. Oke Mas.